Betul. Thank you Ilham, udah ngingetin. Nah, jadi intinya adalah gini teman-teman, analytics gitu kan, itu ngebantu kita mendesain gitu loh, which strategy gitu loh yang mau kita gunakan. Strategi seperti apa yang saya gunakan untuk menjaga Yosua, menjaga Fahril, menjaga Mas Salman, Rizka, Cindy, Ilham gitu ya, agar tuh tetap jadi customerku gitu loh. Sekarang itu yang namanya pie cake-nya teman-teman ya, oh itu udah banyak pemainnya. Kecuali kita ngomong retailing ya. Kalau kita ngomong retailing kan cake-nya mungkin udah kayak miliknya Gojek, Grab ya, InDrive. Apa satu lagi tuh yang dari Rusia tuh Maxim. Nah itu paling kan ya cuman sebagian kecil dari apa sebagian kecil jatah kuenya aja gitu kan. Tapi kan kalau kita bicara F&B, kita bicara brand baju, sepatu, wah itu cake-nya udah gede banget tuh pembagiannya. Fashion tuh udah gede banget tuh pembagiannya. Jadi kalau misal kita tidak pintar men-treat customer, istilahnya kemudian kita tidak pintar dalam yang namanya memaintain gitu ya, mereka akan dengan mudah berpaling gitu loh dari brand kita. Sesimpel gini deh teman-teman, air putih aja deh gitu. Bertanya sama kalian, kalian punya preferensi nggak air putih? Punya Punya apa Joshua? air mineral ya, ya air mineral deh gitu. Le mineral gitu. Tapi kalau suatu saat kamu nggak nemu le mineral, kalau di depan kamu ada aqua, minum nggak? Minum. Minum, Pasti. kalau pasti kan. Mm. Nah, case kayak Joshua ini, itu gampang banget gitu loh teralihkan meskipun dia bilang, oh saya preferensinya le mineral. Tapi kalau di depan mata dia ada aqua, itu kan? Saya aqua, boykot aqua. Ya ini coba contoh mas. Saya juga tidak ini ya, tidak minum aqua gitu ya. Saya minumnya air country mas. Tapi yang menyebalkan setiap mau beli gitu pasti Aqua. Mau beli Aqua yang dikasihnya Mijon, Le Mineral. Itu itu karena efek ini sih. Aku aja sudah saking jadi terminologi ya. Jadi top of mind ya. Dia sampai mengganti terminologi itu. Itu dulu ada pembahasannya sih. Sama kayak ini motor. Hondamu apa gitu kan? Oh Hondaku Mio gitu kan? Atau Hondamu NMAX. Kalau kalian ke daerah Sulawesi gitu ya. Sulawesi, Kalimantan itu tuh nyebutnya tuh gak semuanya motor gitu ya. Orang-orang tua nyebutnya masih Honda. Oke, kalau Genzi-Genzi kan nyebutnya milenial masih nyebutnya motor. Motormu apa? NMAX. Kalau Bu masih tanya, Hondamu apa? NMAX. Itu istilahnya terminologi top of mind di mana sebuah brand itu benar-benar jadi top of mind, dia menggantikan terminologi gitu loh. Nah, itu air putih lagi tadi ya. Air putih tadi gitu ya. Itu sangat banyak opsinya gitu loh. Jadi kalau misalnya saat ini aku minum Cleo nih teman-teman ya. Kemudian di depan mataku ada le mineral. Ketika preferensiku le mineral, aku nggak akan langsung ke le mineral juga gitu loh. Bisa jadi aku tetap akan minum Cleo ini sampai habis. Tapi kalau misalnya dua-duanya dalam keadaan tertutup, aku baru ke le mineral gitu kan. Nah, artinya kita gampang banget gitu loh istilahnya meninggalkan suatu brand ya. Ketika value suatu brand itu sebenarnya sama aja, nggak ada value tertentu gitu loh, gitu ya. Kecuali apa namanya? Kita benar-benar orang yang saklek banget nih. Oh saya nggak mau minum air mineral, saya mandi harus pakai air mineral gitu kan. Mandinya pakai galon gitu. Ya kayak Raisa, bukan 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 menteri ya. Menteri kita nggak ada yang mandi pakai galon ya. Raisa kan gosipnya mandinya pakai galon aqua ya teman-teman ya. Nah, jadi emang gitu loh. Kalau memang kita saklek gitu kan, baru kita benar-benar akan ini. Nah, biasanya yang saklek itu rata-rata adalah boomers. Contoh ini nih, orang tua kalian kalau beli mobil belinya apa? Toyota. Motor belinya apa? Honda misalnya gitu kan. Tapi kalau anak-anak muda sekarang, di milenial-milenial sekarang, mereka tuh nggak selalu kayak pegang pattern banget gitu loh. Nah, tuh, keponakan aku berarti pakai air galon, mantap pesawat. Mandinya pakai air galon beneran dong. Ya mungkin lagi camping ya. Kan kalau Itu kalian ada permasalahan kulit, Mas. Jadi nggak bisa pakai air biasa, harus air yang betul-betul bersih banget. buset. Berarti kalau mandi itu harus nyediain galon terus, Mas. 2 galon. Iya, di rumah tuh banyak galon. Hmm, ini budgetnya habis buat mandi sih. Itu masih umur berapa Mas? Ntar kalau gede udah makin banyak tuh galonnya.
2 tahun masih balita batita. Batita. Ngomong-ngomong Batita, kalian tahu nggak singkatan Batita apa? Di bawah 3 tahun kalau nggak. Belum pada nikah mas, ditanyain batita mas. Ya, siapa tahu persiapan dari sekarang kan. Siapa tahu besok Yosua modul 2 tiba-tiba sebar undangan kan gak ada yang tahu ya. Oke, oke. Nah, jadi gini teman-teman. Brand-brand, apa ya istilahnya tuh saking banyaknya opsi, gampang banget meninggalkan. Nah, kalau misalnya kita tuh tidak bisa bikin strategi di mana kita memaintain customer, suatu saat kita tuh akan gampang banget ditinggalkan gitu loh. Kita udah sebut aja lah, sekarang kan teman-teman Honda, Toyota tuh sekarang lagi struggling banget jualan mobil. Kenapa kok struggling jualan mobil? Mobil Cina. Maka mobil Cina kan spare part susah gitu kan, masih belum terjamin teruji. Perilaku konsumer sekarang itu lebih memilih value for money daripada sekadar brand semata. Apalagi mobil Cina tuh bisa menawarkan sesuatu yang nggak dimiliki oleh brand-brand konvensional tadi gitu ya. Sebut aja lah misalnya Toyota. Dengan budget yang sama, fitur yang didapatkan berbeda-beda. Nah, milenial dan Gen Z ini, ya mereka sangat-sangat tertarik gitu loh dengan penawaran ini. Nah, tapi apa yang menyebabkan strategi KPR mobil Cina ini bisa sukses? Karena menganalisa, membaca perilaku teman-teman. Jadi mereka tuh nggak cuman sekadar datang jualan. Apa salahnya mobil-mobil Cina? Karena mobil Cina dulu pernah jualan tuh di Indo. Ini teman-teman tahu ya, Cherry QQ. Nggak tahu mobil Cherry QQ? Atau Gelly dulu ya. Usia mas, maaf usia, saya belum setua itu. Saya masih Sweet Seventeen mas, nggak tahu Jelly mas. Sweet Yang Seventeen-nya mobilnya imut, yang mobilnya imut-imut mas. itu Seventeen-nya Seventeen yang 17 tahun yang lalu Mas ya. Sekian puluh tahun yang lalu. Hmm. Presidennya masih Soeharto apa B.J. Habibie tuh? Ini jangan Soekarno lagi ya. Mas Yosua diam-diam, jangan-jangan tahu lagi mobil Jelly. Iya, saya setua itu, Mas. Panggil saya Pak. Itu kayaknya presidennya B.J. Habibie gitu. Hmm. Ini buat yang nggak tahu ya, Cherry QQ itu apa? Itu mobil Cina. Kalau kalian googling aja lah sekarang gitu ya. Bentuknya kayak gimana? Itu pernah dinominasikan sebagai salah satu mobil terburuk di Indonesia, teman-teman. Saking buruknya tuh mobil, itu kalau ini mobil ya, kalau rusak pintunya, gitu kan. Mungkin kalian masih bisa repair atau nggak usah deh pintu deh. Spion mobilnya patah misalnya, patah nih. Kalian masih bisa cari kan kalau misalnya kayak Honda, Toyota gitu kan. Itu cari kalau kalau spionnya patah, walau alam kalian terbang ke Cina kalian minta ke pabriknya gitu kan. Padahal dulu susah banget. Sebelum 2010 Cina tuh benar-benar nggak bisa diandelin industrinya. Jadi sebenarnya mobil Cina di Indonesia tuh udah masuk dari dulu banget. Kalau motor jangan ditanya motor Pak. Kalau motor kalian mungkin nggak akan pernah dengar motor mereknya Jiangling, JLD gitu ya. Nggak ada tahu. Kalau Mas Almas Nggak mau buka, nggak mau buka usia mas ah. Pura-pura nggak tahu. tapi dari tadi mancing Mas Salman loh. Mas Salman nggak kepancing-pancing loh. Tahu sebetulnya, cuman pura-pura aja nggak tahu. Nah, jadi mohon maaf ya guys ya, ini kayak bapak-bapak juga, anu ya, bapak-bapak veteran nih ya, mencoba bernostalgia dengan merek nggak jelas gitu kan. Nah, teman-teman, jadi brand China ini itu belajar gitu loh dari sebuah perilaku konsumer yang berkembang gitu ya, seiring berjalannya waktu. Semakin ke sini gitu ya, customer itu semakin wise dalam menentukan pilihan dan akhirnya mereka bisa compete sekarang. Bahkan BYD, kalau teman-teman cek penjualan di Gaikindo, BYD itu nomor satu loh penjualannya. Bahkan itu mengalahkan brand brand mobil-mobil ICE gitu ya. Kalau terlepas dari mobil EV.
Tapi memang ya tentu aja gitu kan, apa namanya, dia punya benefit gitu ya, karena dapat subsidi gitu kan, pajak murah, ya pastilah orang nggak berpikir dua kali ya kalau misalnya gue ada 300 juta 400 juta gue beli mobil listrik aja gitu kan. Ya itulah mungkin itulah benefitnya ya teman-teman ya. Nah, mungkin kita nggak akan terlalu jauh lah ya bahas ke situ. Kita akan bahas dulu kenapa, apa lagi ya, istilahnya bagaimana sih proses analitik ini itu involved di dalam digital marketingnya kita gitu teman-teman. Seperti kata Peter Drucker ya, if you can't measure it, you can't improve it gitu. Nah, kalau kalian nanya Peter Drucker ini orang mana, yang jelas dia bukan orang Cibaduyut ya teman-teman ya. Nah, Produsen sepatu, Mas. ntar kalau dia Cibaduyut dia nggak bikin ini mas, nggak bikin buku si Peter Drucker, dia bikinnya sepatu nanti. Tapi ada loh orang Indonesia namanya Peter Says Denim, itu orang Indonesia. Oh ya Tapi Peter juga. itu namanya Peter Firmansyah mas. Ada yang ingat kan? Itu brand brand celana loh, ada loh Peter Says. Ini ngomongin Peter Sesdenim dari Bandung nih. Ini Mas Salman nih sebenarnya culture loh. Kalau kalian nggak sadar loh. Culture banget loh di Mas Salman ini. Sampai tahu. Dia ngalahin Lepis, Mas. Produk lokal setara Lepis. Ya cuman ownernya bermasalah mas. Makanya dia downfall. Jadi jatuh gitu. Ini ngomongin Peter Sesdenim ya. Ini kalau misalnya kalian mau cek. Itu salah satu brand Indonesia yang global. Cukup mengglobal lah pada medio-medio dulu lah ya. Dulu mungkin kalau kalian lihat ya, ada brand lokal. Kalau kalian lihat sekarang ya, ada brand lokal yang sudah mendunia. Peter Says Denim tuh dipakai sama band-band terkenal tuh, band-band emo. Terus ya biasa lah yang rambut-rambutnya gini ya, gitu kan. Kalau nggak salah banyak sih band-band luar tuh yang sudah menggunakan band Peter Says Denim itu. Dulu jujur sih harganya mahal sih, 500 ribu buat denim kayaknya ya di tahun segitu saya mundur deh. Nah, Lepis juga mirip-mirip kan harganya segituan, hampir Iya. sejuta. Ya makanya saya nggak beli lepis mas. Saya belinya apa? Pro Shop. Nah, oh, Joshua kayaknya tahu Pro Shop tuh. Oke, Nah, baik. a- apa golongan orang-orang KW ya, KW 100. Oh, enggak sih, kita menghindari KW-KW. Saya cukup trauma dengan sepatu KW. Karena gara-gara sepatu KW, kaki saya jadi kena pelantar wasitis gitu. Oke, kita balik pada Peter yang ada drakernya, teman-teman ya. Kalau Peter Sesdenim kita bahas nanti. Nah, Peter Drucker gitu ya, mengatakan bahwa kalau kamu tidak ngukur, gimana caranya kamu bisa improve? Nah, ini sebuah statement yang bold gitu loh. Artinya gini, kalau misalnya gitu ya, kalian di posisi kalian tuh mau bikin plan gitu. Kepikiran semuanya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman tuh apa namanya langsung bikin plan nih, tapi ternyata plannya tidak sesuai dengan keadaan lapangan, itu kan bakalan merepotkan kan? Ya sama kayak kita misalnya nih, kita mau diet ya, atau teman-teman mau menurunkan berat badan gitu. Tapi teman-teman tuh nggak pernah ngukur, cuman kayak pakai feeling. Kayaknya kemarin lingkar pinggangku lebih lebih ketat deh. Cuma pakai feeling doang gitu loh. Oh, ternyata habis itu kan apa namanya? Makan lagi gitu ya. Balik lagi kok lingkar pinggang kok ketat lagi nih gitu kan. Padahal ketika dia ngukur pertama itu cuma turun 1 kilo misalnya atau lingkar pinggangnya cuma berkurang 0,05 misalnya gitu ya. Akhirnya apa? Karena dia ngerasa bahwa checkpointnya sudah tercapai, dia merasa bahwa oke saya tidak perlu improve lagi. Padahal gitu kan, kalau emang beneran kita ngukur, kita tahu oh kapabilitas saya ini dari target segini, saya masih segini nih. Gimana caranya saya bisa nyampe segini? Oh berarti saya harus improve lagi. Itu maknanya dari yang disampaikan oleh Peter Drucker, teman-teman. Nah, dalam konteks digital marketing, analitik ini itu adalah proses di mana kita mengumpulkan berbagai macam data dari berbagai macam sumber, termasuk website, mobile apps, sampai apa namanya sources lainnya, teman-teman ya. Sebut aja bisa dari apa namanya external source gitu ya, seperti aplikasi sosial media atau bahkan lewat sebuah survei gitu kan. Nah,
Analitik ini itu bisa memprovide apa namanya visi gimana kita mengorganize dan istilahnya tuh mengoptimalkan gitu loh customer apa namanya customer or user behavior-nya kita. Semisal gini gitu kan yang di konteks kopi kenangan. Kopi kenangan itu dia bikin sistem CRM yang benar-benar proper. Dia bikin di community yang ada di WhatsApp, dia bikin aplikasi dan bikin juga di website. Dia sadar bahwa makin ke sini perilaku konsumer itu benar-benar jadi digital native gitu. Benar-benar jadi digital native. Jadi dan ditambah teman-teman ya, orang malas ngantri sekarang. Siapa yang suka ngantri? Kita kalau beli kopi lewat aplikasi, ya udah tinggal ongkang-angking doang, tek, kopi Mas Ilham sudah jadi gitu. Mas Ilham datang gitu, jalan kan, datang tinggal ngambil. Aku bahkan di Purwodika ya, sekarang sebelah Purwodika kopi kenangan ya. Mbaknya sampai hafal, aku nampak, nggak usah nunjukin aplikasi, nampangin muka aja. Mas Tommy ya, oke, ini mas kopinya gitu. Karena apa ya, saking seringnya aku order lewat aplikasi, mbaknya jadi hafal gitu kan. Dan mbaknya juga bilang, emang memudahkan gitu loh. Jadi nggak perlu ngurusin kasir, kamu bisa fokuskan manpower kamu tuh fokus pada dapur. Cuman memang kalau aku observasi ya, memang nggak semua orang itu mau lah untuk mendownload itu. Karena balik lagi ya, kayak Rizka tadi kan ada alasan ya kenapa tidak mau jadi member kan, repot banget ya. Nah, cuman gini teman-teman ya, di satu sisi gitu kan, ini adalah langkah yang apa, secara tidak langsung strategis gitu loh dalam mendevelop data-data yang ingin kita istilahnya itu analisis gitu. Kita jadi punya lebih banyak sumber dan data yang menunjukkan behavior consumer. Misalnya nih, dalam seminggu saya beli kopi kenangan berapa kali, produk yang saya beli apa aja gitu kan. Sehingga ketika nanti dianalisis lebih jauh gitu ya, proses dalam istilahnya tuh mendevelop menu, pengadaan bahan baku itu jadi lebih akurat karena terlihat gitu loh, mana bahan baku yang lebih cepat habis, mana produk yang lebih cepat terjual, berapa persen proporsinya bahan baku A ke produk yang ini gitu. Jadi analisisnya bisa sampai benar-benar apa namanya deep down sampai ke situ teman-teman. Jadi kita tuh sebenarnya nah jadi analisis yang kita lakukan tuh bukan sekedar kayak oh gaya-gayaan kita ngelaporin data gitu. Jadi ketika teman-teman nanti bikin namanya laporan, nganalisis tuh jangan cuman ngebacain angka. Reach 5.000, impression 10.000 gitu, like-nya 50 itu jangan kayak gitu teman-teman. Kalau kalian masih melakukan itu, ya teman-teman ya, maka kalian akan sama dengan jalan di tempat gitu loh. Seorang digital marketer itu flow berpikirnya tuh harus tajam. Ketika dia menemukan, oh ada anomali nih, reach-nya gede, tapi like-nya kecil. Apa penyebabnya gitu loh. Reach-nya gede, like-nya kecil, itu berarti mengindikasikan bahwa traffic-nya sudah bisa didatangkan. Tapi permasalahannya adalah tidak menghasilkan yang namanya engagement atau feedback. Berarti masalahnya ada di mana? Masalahnya bisa jadi dari segi konten itu memang kurang attract yang namanya engagement. Entah itu mungkin konten terlalu flat atau sebagainya gitu ya. Nah, makanya kan untuk bisa mencapai pada kesimpulan itu, kita tuh latihan gitu loh menganalisis teman-teman. Jadi kalau nanti tuh ibarat kalian, ini amin ya kalau teman-teman lolos Finpro semua ya. Ditanya nih sama penguji, kamu Ilham, kamu tahu nggak arti data ini apa? Ya Ilham jangan ngebacain doang gitu. Ilham harus bisa nge-breakdown apa makna data ini. Nah itulah inti analitik sebenarnya. Jadi nggak analitik itu tidak hanya berujung pada ngukur doang, tapi ada diagnosisnya gitu loh. Ada diagnosis, ada yang namanya adjustment, baru bisa dilakuin gitu. Nah sampai sini cukup paham ya teman-teman ya. Nah analitik tuh kayak ini teman-teman. Kayak kita pasang CCTV nih gitu ya. Kita pasang CCTV di mall. Nah anggap aja gitu ya. Dalam mall ini kita bikin apa namanya? Kita bikin ini nih, apa namanya? CCTV, bukan bikin sih, kita pasang CCTV ya, yang mengarah ke luar toko sama yang mengarah ke dalam toko. Nah,
Kita analogikan aja toko kita ini didatangin orang masuk gitu, keluar masuk keluar masuk keluar masuk gitu ya. Kita hitung dalam sehari masuk berapa orang. Nah, kalau misalnya gitu kan orang stop tapi nggak jadi masuk, apa penyebabnya? Kemudian kalau orang udah masuk, kemudian keluar, apa penyebabnya? Kita ngukur gitu loh. Kita ngukur berapa orang yang visit, berapa orang yang visit dalam sehari, berapa orang yang beli. Semua kita ukur gitu loh di dalam apa namanya CCTV ini. Sampai kita menemukan suatu kesimpulan bahwa oh, kayaknya kalau masalah mendatangkan orang masuk ke toko itu bukan problem. Problemnya adalah nggak ada yang purchase. Apa yang menyebabkan orang tidak purchase? Barangnya kemahalan kan belum tentu. Orang ngeliat barang mahal murah itu kan relatif teman-teman ya. Ada orang bilang bahwa oh saya beli Coach gitu ya, tas Coach itu mahal gitu, 3-4 juta mahal gitu. Ada yang bilang bahwa enggak kok, itu something yang standar kok gitu. Atau kalau misalnya mau dibanding, oh tas kulit tanggulangin apa tas kulit kalau di selain di Tanggulangin Jawa Timur itu di mana ya? Sentra kulit ya. Mungkin ada yang tahu ya. Kalau ada yang tahu komen-komen aja. Gitu. Yang tahu sentra kulit ya. Misalnya itu sentra kulit lain deh. Gitu. Oh, dompet kulit di daerah ini tuh sama aja kok harganya lebih murah gitu. Ya silakan gitu loh. Kan semua sudah punya marketnya masing-masing. Yang jadi masalah adalah orang yang masuk ke dalam toko yang mahal ini, apakah benar tahu kalau value barang ini cocok buat dia? Kalau ternyata dia masuk ke dalam toko ini dan kemudian dia ngerasa bahwa, oh saya nggak cocok nih sama value ini. Berarti Anda bukan marketnya. Istilah Anda bukan market ini, berarti kan secara tidak langsung menunjukkan Anda sebagai brand salah sasaran. Itu. Kalau kalian nanya kualitas kulit tas Coach, Alfie kawan-kawannya tuh apakah itu nggak lebih baik dari tas kulit-kulit yang diproduksi lokal? Enggak, teman-teman. Ya. Kalau kalian pernah tahu ya, kemarin ada isu kan, Dior, itu ternyata ketahuan ya, dia membayar satu pabrik di China sana untuk membuat tas gitu. Yang mana cost dari tas itu tuh nggak nyampe 1 juta. Tapi memang tas itu belum memiliki resleting gitu. Tas ini dikirim ke Prancis, dikirim ke Italia, Prada ya, Prada atau Dior gitu kalau nggak salah. Kemudian resletingnya dijahit di Italia sama Prancis. Terus tulisannya Made in France gitu ya. Padahal aslinya dari China gitu ya. Nah, ini sebenarnya kan kalau kita melihat case ini ya, mungkin kalau kita mengabaikan prakteknya teman-teman ya, kita ngelihat bahwa ya sebenarnya orang nggak bisa ngebedain gitu loh. Good quality sama bad quality. Kadang-kadang ada placebo effect gitu loh yang terjadi. Kecuali memang brand itu benar-benar concern ya. Nah, ketika istilahnya gitu kan, kamu menjual barang mahal, kemudian orang yang ibaratnya itu em, melihat barang kamu, aduh ini kemahalan. Kamu harus apa namanya? Di satu sisi gitu kan, bisa jadi karena efek barang kamu yang memang kualitasnya jelek atau bahkan tidak layak dihargai segitu, atau emang dia bukan target marketmu. Nah, kita akan fokus pada problem kedua ini, yang mana dia bukan target marketmu. Berarti kalau dia bukan target marketmu, kemudian dia visit ke tokomu, berarti masalahnya ada di mana? Cara kamu promosi. Berarti kalau cara promosi kamu salah, apa yang harus kamu analisis? Konten-kontennya kan? Marketing marketing movementnya kan? Berarti kita perlu adjust nih, gimana caranya yang dapat produk ini itu adalah orang yang emang punya budget, teman-teman. Yang punya budget beneran, bukan orang yang quote unquote asal apa namanya asal-asal suka barang aja gitu loh. Nah, itu yang perlu kita analisis gitu loh. Itu kenapa makna di dalam CCTV ini penting gitu loh. Karena kita perlu membaca behavior orang, perlu membaca perilaku yang lebih jauh gitu kan, agar kita bisa memberikan benar-benar promosi yang diinginkan. Tuh. Jadi promosi itu ada, kita crafting, itu berdasarkan kebutuhan dan needs-nya konsumen. Jadi tidak lagi, oh kita bikin promosi nih, semua bisa beli tas Coach. Begitu datang ke toko Coach, kaget gitu kan, oh 3 juta, 4 juta nih. Gitu ya. Nah, itu yang perlu kita perhatiin teman-teman ya. Nah, terus kenapa kita butuh analytics? Gitu. Why do we need analytics? Improve performance, provide a faster apa decision, minimize risk, spark change and innovation, and provide valuable insights. 5 aspek ini itu nggak bisa kalian hasilkan kalau kalian tidak pintar mengukur dan menganalisis. Sekarang gini deh, gimana caranya kita bisa improve? Kalau kita aja nggak tahu apa yang harus diimprove, ya nggak?
Terus gimana caranya Kak dia bisa improve? Ya ukur dong, ukur performance kamu. Kalau misal hari ini nih, kita ambil analogi lah. Kalian mau latihan lari gitu. Kalau hari ini bisanya larinya cuma 2 kilo gitu kan. Besok naik dong jadi 3 kilo gitu kan. Tapi kalau misalnya nih, kita nggak pernah ngukur gitu. Nggak pernah ngukur mile edge misalnya gitu ya. Kita lari-lari aja gitu. Yang penting ngukurnya tuh pakai feeling. Oh, saya 2 putaran perumahan nih udah cukup nih. Gitu. Tapi kan bisa coba. Karena kita tidak ngukur, kita berdasarkan feeling, kita menganggap bahwa oh saya sudah improve. Padahal kita cuma muter doang gitu loh. Tapi tidak berubah secara jarak gitu kan. Tiba-tiba kita langsung jump in aja nih ke level selanjutnya. Dari mutarin perumahan jadi mutarin ini, apa namanya, kelurahan. Dari mutar kelurahan jadi mutar kecamatan. Dari mutar kecamatan jadi mutarin satu provinsi gitu kan. Nah, tapi tiba-tiba begitu mutarin satu provinsi, langsung nggak kuat. Apa ya, kok aku bisa ini ya, lelah ya. Padahal aku sih sudah rajin loh lari. Ternyata levelmu tuh masih belum mencapai level untuk mutarin satu provinsi. Kalau di lari itu istilahnya kamu bel- kamu 5 kilo dulu aja, baru ke 10 kilo, 15 kilo, baru kamu 25 kilo gitu. Baru half maraton, baru full maraton. Jadi kamu nggak perlu pakai namanya joki Strava kayak gitu kan. Kalau bisa kalau kamu tahu caranya ngimprove, tahu caranya latihan, kamu nggak akan apa namanya, nggak akan pakai yang namanya joki Strava. Orang yang pakai joki Strava itu adalah orang-orang yang tidak pernah ngukur diri gitu teman-teman. Tapi pengen banget gitu istilahnya, beken gitu ya. Kalau bahasa zaman dulu tuh kebelet beken gitu kan. Nah, makanya kan adanya pengukuran, adanya analytics terhadap suatu hal itu memberikan kita gambaran improvement things yang harus kita lakukan itu apa. Nah, kedua adalah pemprofet eh, apa namanya, keputusan yang tepat, cepat dan tepat. Ingat, cepat dan tepat. Ketika ada data, mungkin kalau teman-teman di sini ada yang ngikutin balapan F1 nggak? Nggak ada yang ngikutin F1 ya? Oke. Bola ada yang ngikutin? Ya, ngikut. Ngikut ya? Oke, Joshua ngikutin bola ya? Nah, Joshua, kamu paham nggak istilah-istilah metrik kayak XG, terus ya apa GA gitu sebagainya ya? Familiar nggak? GE familiar. Satu lagi tadi apa? Maaf, Mas. XG, expected goal. Ah, itu enggak. Aku baru dengar malah. Kalau GE tahu. Oke, kita tahu ya, sudah kan. Jadi di dalam ini ya teman-teman ya, statistik advance gitu ya di dalam bola itu ada metrik sebutannya XG, XA, terus XPSG gitu ya, dan sebagainya. Ada banyak metrik-metrik advance di bola itu. Kebetulan apa namanya? Aku punya teman kerja di statistik bola gitu ya. Dia kerja untuk salah satu klub divisi Championship Inggris. Itu datanya detail banget gitu loh. Nah, kemudian dia balik pindah ke GDT, Johor lagi, Johor Darul Ta'zim. Kalau teman-teman udah tahu itu klub Malaysia ya, Johor Darul Ta'zim dia pindah. Nah, temanku cerita gitu loh. Sekarang tuh nggak rekrut pemain gitu ya. Itu nggak kayak cuman, lu dari Amerika Selatan, lu dari Brazil, gue rekrut. Enggak. Sekarang sistemnya nggak bisa gitu. Lu dari Brazil, lu buktiin dulu. Lu ada data nggak gitu. Jadi nggak cuman modal video doang dulu. Kalau misalnya rekrut pemain, temen gue cerita gitu. Lu, kalau gue tahu ya, oh, gue diceritain tuh. Ada agent ngirim video, pemain ini jago nih di video. Begitu datang nggak bisa gocek ternyata. Ternyata yang dia gocek itu apa? Anak masih umur 16 tahun. Diajak main football sama dia, digocek-gocek gitu kan. Sekarang, ibarat kamu bisa gocek nih. Ya, bisa gocek bola nih. Tidak menjamin kamu akan direkrut. Kamu dilihat lagi, output gocekan kamu nih jadi apa gitu loh. Ada statistiknya itu. Akhirnya apa? Di pemain jago gocek, tapi outputnya nggak kemana-mana. Ngapain saya rekrut? Akhirnya apa? Batal lah gitu. Nah, analogi ini, ya, paradigma ini teman-teman ya, aku sampaikan itu untuk menunjukkan sebuah case di mana data ini itu bisa meminimalisir dan bisa membuat keputusan itu jadi lebih akurat dan meminimalisir resiko. Kita nggak lagi ngerekrut sesuatu, apa, kita tidak lagi melakukan pendekatan yang apa ya, mungkin bahasanya tuh kayak yang penting ada gitu loh, yang penting jadi gitu loh. Nggak.
Justru ketika kita apa namanya punya data, kita bisa punya keputusan yang lebih rasional, keputusan yang lebih akurat. Ya sebagai apa? Sebagai digital marketer, kita perlu gitu loh pemikiran-pemikiran rasional ini untuk menentukan apa namanya? Untuk menentukan next strategi ini kayak gimana. Yang mana itu ada masuk di poin smart change and innovation, teman-teman. Nah, terakhir ya pasti provide valuable insight. Itu kan. Nah, itu konteks utamanya. Ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah, dalam proses digital marketing itu, evaluation proses itu mencakup dari awal goal setting, kita sudah kita tentukan, lanjut ke measurement, diagnosis, dan corrective action. Tapi dalam konteks research, kita tuh ada di dalam performance measurement. Itu artinya proses yang namanya analisis dan pengukuran itu terjadi dalam proses research scope, teman-teman. Nah, apa namanya? Diagram ini itu diambil dari bukunya Kotler, Armstrong ya, tahun 99, sama bukunya Kotler dan Keller di tahun 2006. Ada yang familiar dengan nama Kotler? Kalau kalian belajar marketing, teman-teman ya, aku sangat nyaranin baca bukunya Philip Kotler. Mau dia collab sama Armstrong atau Keller, sama aja sebenarnya ya. Kalian bisa cari bukunya Philip Kotler, Mix Marketing judulnya ya, atau Marketing 5.0, 7, 6.0 gitu ya. Itu kalian bisa cari tuh bukunya apa namanya? Philip Kotler. Nah, itu istilahnya kalau katanya orang-orang ya, itu kayak dalam tanda kutip itu adalah kitabnya. Kenapa aku nyaranin teman-teman baca ini? Biar kalian tahu runtutan marketing itu sebenarnya tidak sesederhana kayak memasarkan doang gitu loh. Di balik marketing itu ada banyak faktor-faktor yang mempengaruhi. Mungkin teman-teman eh, banyak yang masih belum familiar dengan istilah mix marketing. Mix marketing itu ada 4P, 5P, 6P, 7P, 9P. Brand skala Apple itu udah sampai di tahap 9P. Nah, 9P apa Kak? Coba, sorry bukan 9P, 7P. 7P gitu. Kalian cari aja itu, 7P itu apa aja. Itu ya. Nah, jadi kalau misalnya teman-teman mau nambah istilahnya wawasan marketingnya, baca bukunya Kotler ini sangat disarankan. Kak, saya nggak hobi baca. Ada AI. Sudah ada AI, bantu summarize. Ya, kalau males baca ya. Nah, ya, price, promotion, product, place, dan lain-lain. People juga, Mas. Ya, ada people juga ya. Jadi kalau di 7P itu ada tambahan people-nya di situ. Jadi sekarang konteks marketing itu ada melibatkan people, teman-teman. Nah, itulah kenapa Apple bisa bikin promosi yang melibatkan people karena dia sudah menerapkan yang namanya mix marketing. Nah, jadi ada baiknya lah teman-teman. Memang kalau ada uangnya silakan beli bukunya di Gramet itu ada kok. Tapi kalau misalnya mau beli e-booknya, kayaknya sih e-booknya agak sulit dicari. Karena kebanyakan e-booknya tuh ilegal ya. Nggak ada sih, nggak ada sih yang ilegal. Tapi kayaknya nggak bisa saya share karena saya sendiri pun tidak tidak membacanya lagi karena ya tidak berkah lah nantinya. Itu kan buah pemikirannya dia ya. Jadi tidak baik lah istilahnya disebarluaskan secara ilegal. Oke, kita masuk pada konteks activities and KPI metric teman-teman. Di dalam activities ini gitu kan, ya ada berbagai macam channel-channel yang kita utilize. Setiap channel memiliki metriknya. Dalam konteks digital marketing atau sebagai digital marketer, kita tidak boleh menyamaratakan semua metrik. Kita perlu memahami konteks dari channelnya. Activitiesnya apa, channelnya di mana, gitu kan. Kemudian placementnya, itu bahkan bisa ngaruh. Ketika kalian ngepost konten di sosial media, dan kalian ngepost konten di dalam, apa namanya, SEO, cara pengukurannya pasti akan beda. Nah, ini sebenarnya yang bikin banyak digital marketer itu males. Karena apa? Kudu ngapal. Nah, emang udah wajib ngapal, Kak? Nggak wajib. Saya juga nggak menghafal, teman-teman. Kalau kita ngapal, kita pasti akan lupa. Tapi kalau kita terbiasa, gitu kan, istilahnya tuh ada muscle memory, kita akan ingat gitu loh. Oh, kalau di video kita ngukurnya ini, kalau di sosial media kita ngukurnya ini. Jadi kalau misalnya di sini, teman-teman sebenarnya nggak ada kewajiban harus ngapal. Ya, ada cheat sheet. Ini kan ada cheat sheet nih, yang kalian bisa lihat ya di dalam PPT kan.
Ya udah gitu loh, dari cheat sheet ini aja kalian sudah bisa dapat gambaran gitu kan. Nah kalau lupa ya udah buka cheat sheet, nggak ada salahnya kok. Nggak ada aturan bilang bahwa oh digital marketer harus ngapalin matriks di luar kepala, kalau enggak nanti dipenggal kepalanya. Ya enggak lah, nggak ada itu kan. Nggak ada aturan kayak gitu. Nah kadang-kadang kayak gini teman-teman, aku nemu case sering itu bahwa terlalu fokus pada bikin campaign, malas ngukur. Saking malasnya ngukur, begitu ditanya metriknya apa, nggak, jawabnya kayak gitu. Teman-teman jangan jangan sampai kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi metrik itu mulai dibiasakan untuk dipahami lah. Tuh. Nah, untuk ngukur teman-teman ya, sebenarnya itu ada banyak pilihan, ada banyak opsi. Setiap platform itu memiliki tools analitiknya masing-masing. Sebut aja GA4, itu untuk Google, YouTube Analytics juga ada. Bahkan kalau kalian pakai WhatsApp, WhatsApp bisnis pun juga ada analitiknya loh. TikTok, Meta, itu ada analitik semua. Semua hampir ada bagian analitik. Karena sepenting itulah analitik bagi digital marketing. Nah, tapi memang tidak semua platform analitik dari apa built-in ini teman-teman ya, built-in tools dari platform itu benar-benar bisa nge-provide data. Kalau aku sih yang approve ya itu Google Analytics pasti approve. Terus TikTok Analytics aku approve, YouTube Analytics bahkan aku sangat approve banget. Tapi kalau kayak Meta gitu ya, ya walau-walam lah datanya masih benar-benar dikit banget. Menurutku bukan dikit banget sih, ada banyak. Tapi apakah insightful? Insightful. Tapi kalau dibilang istilahnya tuh ada metrik-metrik penting gitu ya, atau ada metrik-metrik tambahan itu kayaknya Meta masih belum memprovide itu kecuali kita menggunakan pihak ketiga. Gitu ya. Nah, sampai di sini ada pertanyaan teman-teman mengenai digital marketing analytic. Mas, kalau rival IQ tuh jatuhnya bisa terhitung juga nggak sebagai analitik ya? Betul, itu bisa terhitung sebagai analitik. Nah, rival IQ itu kan digunakan untuk melakukan competitive analysis. Hmm. Jadi sifatnya sama kayak analitik built-in di TikTok, di Meta gitu ya. Cuman bedanya fiturnya lebih lengkap. Itu kenapa harganya juga lebih mahal. Udah tahu harganya berapa belum? Lumayan Mas, kalau aku banding sama SimilarWeb juga lumayan banget harganya. Jauh harganya. Kalau kalian bandingin dengan analitik lain ya, Heeh. apalagi itu sekitar 3 sampai 4 juta per bulan. Jadi kalau misal UMR Jakarta berapa? 5,2 apa 5,5 sih? UMR Jakarta tuh 5 sekian, 52 kalau nggak salah. 5,2 ya. Berarti kalau kalian punya gaji UMR terus langganan Ripple IQ, hidup kalian cuma bergantung pada 1,2 juta. Jadi emang sama hal itu. Tapi memang dia secara data tuh lengkap. Terus dia bisa nge-scraping data itu hampir di berbagai macam akun. Ya bahasanya sih kenapa bisa gitu karena dia bayar API. API-nya dia tuh mahal. Nah ini buat yang nggak tahu API itu apa? API itu adalah semacam jembat. Kalau aku menjelaskan dalam bahasa Arab itu dia adalah jembatan. Jembatan yang menghubungkan antara satu platform dengan platform yang lain. Gitu. Nah dalam hal ini Ripple IQ itu istilahnya dia membayar API yang mahal gitu loh ke platform-platform tadi. Tuh. Nah, nice, Mas Salman. API sama dengan Fire. Itu ya. Oke deh, mungkin kita break dulu bentar teman-teman ya. Jadi kita 10 menitan lagi kita balik gitu. Monggo silakan yang mau ke kamar mandi, mau minum, monggo ya. Kita break Mas, dulu. mas, mas, Oh ya, mas, aku izin pindah ke HP, mau jemput mertua, nyetir lagi. oke Mas, hati-hati.
Oke, lanjut ya. Nah, di next topic ini kita akan bahas sebenarnya tuh lebih banyak ke ini ya, teman-teman ya. GA4 tuh. Ya kita lebih banyak ke GA4 sih. Jadi mungkin isi dari PPT ini bisa teman-teman apa namanya? Ini ya, bisa teman-teman buka gitu. Jadi biar nanti nambah konteks ketika aku nanti apa namanya? Ini, jenis yang teman-teman dulu. Oh. Nah, jadi nanti ketika aku buka apa Google Analytics, teman-teman jadi ini ya, apa namanya punya gambaran lah dari penjelasanku gitu. Nah, disclaimer dulu ya teman-teman. Karena kita pembahasannya Google Analytics, teman-teman juga bisa apa namanya ini ya, teman-teman bisa buka sama-sama buka Google Analytics demo account ya. Jadi Google Analytics ini ngasih kalian demo account itu kurang lebih ada dua account. Jadi akun pertama itu adalah merchant ya, akun kedua itu merchant Google ya teman-teman ya. Terus akun kedua itu adalah Floatit ya. Nah, di sini apa namanya? Aku mau ngasih kalian itu salah satu akun aja linknya. Nah, kalian bisa cek akunnya itu di link yang aku share ke kalian di sini. Nah, kalian bisa klik di situ ya untuk nambah ini apa namanya untuk nambah nambah konteks penjelasannya lagi. Silakan kalau mau diakses lewat ini ya laptop atau handphone masing-masing. Tapi dari laptop lebih enak sih sebenarnya. Oke, kita mulai dulu ya teman-teman ya materinya. Jadi kita akan ngebahas soal Google Analytics. Ada tiga konteks yang kita bahas ya, yaitu memahami interface-nya, terus mengeksplorasi analitik dan memahami advertising menunya teman-teman. Admin menunya ya gitu. Nah, di sini gitu kan Google Analytics itu sebenarnya sudah ngasih kalian semacam tutorial di awal atau guideline di awal. Tapi guideline ini itu memang teman-teman sometimes harus benar-benar ngebaca ya untuk bisa breakdown apa namanya kebutuhannya gitu. Nah, dalam hal ini gitu, ini adalah sifatnya artikel. Jadi kalau misal kalian mau baca ya memang perlu perlu meluangkan waktu lah istilahnya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau akses demo account-nya, sebenarnya kalian bisa lewat sini. Cuman ini waktu aku cek linknya sudah mati, sudah expire ya. Jadi kalian aksesnya itu apa namanya? Aksesnya itu lewat link yang aku kasih tadi. Gitu ya. Nah, nanti kita akan diarahkan ke sebuah website namanya ini ya, Google Merchant atau Google Merch Shop, teman-teman ya. Nah, di sini ada merchandise-merchandise Google gitu, termasuk ya pakaian, kaos kaki dan sebagainya ya. Cuman kita mungkin tidak akan ke merch shop-nya ini. Kita akan masuk ke dalam apa namanya? Analitiknya gitu. Nah, sebelum aku masuk ke analitiknya, teman-teman harus pahami gitu loh, dalam konteks yang namanya analytics gitu kan, khususnya di Google Analytics, itu kita akan menganalisis tiga aspek, acquisition, behavior, dan conversions. Acquisition itu berarti visitornya. Berapa banyak visitor yang visit, berapa banyak istilahnya tuh orang-orang yang datang, kemudian profilingnya bagaimana, percentage new visitornya, kemudian berapa jumlah visitornya. Ketika kita berbicara behavior, kita akan berbicara perilaku mereka ketika sudah visit. Apakah begitu visit langsung keluar, kemudian berapa jumlah halaman yang divisit, dan terakhir adalah durasi visit mereka. Tuh. Nah, ketiga conversion, yaitu di mana kita mengukur conversion rate-nya ya. Jadi kalau misal goal conversion rate kita itu adalah purchase, maka berapa persen nih dari yang visit itu melakukan purchasing. Tapi kalau misalnya konversi kita tuh berarti berapa banyak yang jadi lead, nah itu juga akan diukur teman-teman. Lalu dihitung juga goal completion-nya gitu. Berapa banyak yang jadi lead, berapa banyak yang jadi sales, berapa banyak yang apa namanya jadi ngeklik kontak misalnya gitu atau ngeklik ngeklik ke aspek-aspek tertentu. Kemudian terakhir itu adalah kita ukur dari value goal-nya. Kalau misalnya lead, berarti potensial kita dapat income berapa nih gitu. Sebagai contoh, misalnya kita mau bikin apa landing page gitu ya, yang
Dan invest nih buat promosi, let's say promosi servis mobil misalnya gitu ya. Promosi servis mobil nih. Ketika orang klik button kontak, nilai dari button kontak ini kita sudah tentukan. Katakan nih, servis ini nilainya 100.000. Ada 100 orang ya yang ngeklik apa namanya ngeklik button ini, maka nilai leads-nya adalah 10 juta. Nah, artinya kita punya potensial income sebesar 10 juta dari campaign yang kita jalankan. Nah, berapa realnya? Berapa realnya? Berarti kita nanti perlu mengkonfirmasi gitu kan, berapa yang beneran menukarkan voucher ini di outlet atau di merchant gitu kan. Oh, yang menukarkan adalah dari 100 lead ya, 100 klik tadi, itu yang menukarkan ada 10, berarti 1 juta. Nah, berarti kan nanti value dari purchasing kita itu nilainya adalah apa 1 juta ya dari 10 apa namanya 10 total yang benar-benar beli gitu. Nah, kita tinggal ngukur tuh gitu loh berapa ROAS, berapa ROI-nya, berapa istilahnya gross revenue gitu kan. Kita jadi punya apa punya gambaran gitu istilahnya dalam kita bikin campaign teman-teman ya. Dalam kita bikin campaign, kita sudah mendapatkan benefit apa enggak. Nah, proses analitik ini itu membutuhkan tools. Nah, tools seperti Google Analytics ini itu membantu kita dalam apa namanya mengukur acquisition behavior dan conversion, teman-teman. Nah, di dalam konteks ini gitu kan, apa? Ini ada contohnya, teman-teman ya. Contohnya ya, itu kayak misalnya apa yang kita capai, apa yang sedang terjadi, kenapa ini bisa terjadi, dan apa yang harus kita lakukan. Dalam konteks pengukuran itu, teman-teman ya, apa namanya kita jadi dapat gambaran tuh the real condition-nya gitu kan dari aset yang kita kelola itu sudah doing well apa enggaknya. Nah, kita bisa lihat lah ya dari segi apa namanya dari segi engagement gitu. Kita bisa lihat bahwa di data ini menunjukkan jumlah usernya, engage usernya, dan purchasernya. Nah, itu bisa kalian akses lewat Google Analytics. Nah, di sini gitu kan semua bisa kita akses, teman-teman. Jadi begitu kita ngakses ke dalam demo account tadi, ya, kita tuh jadi punya gambaran nih engagementnya customer kita tuh seberapa. Nah, apa yang ingin kita report di sini tuh juga bisa kelihatan gitu. Nah, fungsi keberadaan dari Google Analytics ini itu memudahkan si seorang apa digital marketer jadi bisa memahami gitu loh. Apa si user ini overview-nya kayak gimana gitu loh. Atau si user ini perilaku dia ada di dalam sebuah apa namanya? Sebuah website itu bagaimana. Nah, kita bisa ngeliat lah di sini teman-teman ya. Activity usernya gitu kan. Misalnya di sini nih, apa aja yang dia buka? Oh, di sini dia eventnya dia buka list item, dia buka page view, dia baru mulai session gitu kan. Terus kita bisa lihat juga nih di sebelah kanan gitu. Di sebelah kanan tuh dia ngebuka ada Google Maps Shop-nya, terus kemudian dia ada yang ngebuka men dan unisex goods, ya. Terus kemudian ada yang ngebuka apparel dan tas. Gitu. Nah, di sini, nah data-data kayak gini gitu kan, ini sangat-sangat ngebantu kalian gitu ya untuk mendeskripsikan teman-teman ya perihal perihal perilaku atau behavior consumer gitu secara lebih mendetail. Bahkan kalau kita mau lebih detail ke eventnya ya teman-teman ya, ke eventnya kita jadi bisa lebih tahu nih yang apa namanya eh yang dilakukan consumer top 10-nya tuh apa aja, jumlah eventnya, total user yang melakukan ini. Nah, jadi bisa diukur juga nih per user itu apa namanya event count-nya berapa nih. Tuh, dan total revenue-nya gitu loh, ini dapat dari sini. Nah, karena istilahnya tuh apa namanya data yang bisa kita tracking dari sini itu memudahkan kita teman-teman dalam membaca perilaku konsumer jadi lebih lebih akurat. Nah mungkin kalau bisa teman-teman ngebuka ini gitu ya, mungkin teman-teman masih akan tetap bingung. Kenapa ya? Karena memang ini adalah pertama kalinya teman-teman ngebuka data-data yang memang seribet ini. Tapi data yang seribet ini itu sangat ini bisa dibilang sesuatu yang justru banyak diharapkan gitu ya oleh marketer-marketer profesional di luar sana gitu loh.
Karena dari data yang seribet ini, insight yang didapat pun juga tambah banyak gitu loh. Nah, itulah kenapa banyak ya sampai benar-benar mempersiapkan proses dalam apa namanya setup Google Analytics itu sedetail itu. Nah, ini kita juga bisa jadi detect nih teman-teman ya untuk user acquisition-nya. Jadi selain engagement, kita juga bisa ukur dari mana sumber mereka datang gitu ya. Nah, kalau direct ini berarti tandanya dia yang ketik langsung websitenya atau domainnya. Organic search berarti dia yang mencari lewat Google. Paid search berarti lewat iklan. Cross network ini kemungkinan besar lewat apa namanya? Nah, lewat website lain ya teman-teman ya yang masih dalam satu domain yang sama. Nah, kemudian ada referral ini yang kemungkinan datang dari backlink. Nah, ya, ada email, organik sosial, dan organik shopping. Ketika data-data ini kita apa namanya kita baca dan kita analisis teman-teman, ya, kita bisa mendapatkan banyak kesimpulan gitu loh. Kita bisa mengcrafting bahwa dari sini gitu kan user yang datang dari referral itu cenderung punya durasi yang lebih gede, tapi sesinya tuh jauh lebih dikit daripada apa namanya user yang cross network. Namun di satu sisi gitu kan, ini tidak serta-merta menegasikan kalau dari referral itu apa namanya tidak engage sama sekali. Justru dia itu berada di kadar atau di dalam batas menengah. Nah, maka kalau kita ngebaca data ini, teman-teman, kita bisa melihat bahwa dua platform gitu ya, dua source dari cross network sama referral ini yang engagementnya paling tinggi. Walaupun secara jumlah ya dari total user ya teman-teman, keduanya bukanlah jumlah total user terbesar. Tuh. Nah, jadi dari data yang tadi kita perlihatkan, kita bisa tahu bahwa oke, berarti user-user yang ada di referral, ada di cross network, itu kemungkinan besar adalah user-user yang jauh lebih bisa engage daripada kebanyakan user. Nah, tapi ini juga bisa jadi angkanya bagus karena dipengaruhi oleh jumlahnya, teman-teman. Tapi kalau kita lihat dari jumlahnya tadi, angka perbandingannya dengan traffic-traffic lain itu tidak terlalu jauh. Tuh. Itu bisa kita lihat lah dari segi engagement rate-nya ya teman-teman ya, yang mana angkanya masih cukup berdekatan lah gitu ya antara satu dengan yang lainnya. Ini masih bisa kita masih bisa mengatakan bahwa ini angka yang cukup stabil. Gitu. Nah, selain dari itu teman-teman ya, kita juga bisa melihat apa namanya data lebih detail gitu ya mengenai demografi dari si audiensnya teman-teman. Tuh. Nah, demografi dari usernya ya termasuk usia, termasuk dari mana kota dia berasal dan apa namanya dan sebagainya ya teman-teman ya. Nah, intinya adalah dalam penggunaan Google Analytics ini skenario-skenario dasar seperti menganalisis audiens, terus kemudian menganalisis apa namanya mengidentifikasi traffic, sumber traffic itu adalah fitur dasar sebenarnya teman-teman. Jadi kalian tidak perlu worry gitu loh kalau di dalam konteks kita apa namanya mengorganize kita tidak menemukan ini gitu loh. Kita tidak menemukan apa namanya bahasa itu data-data yang tidak kita inginkan. Itu di sini tuh ada banyak data, teman-teman. Nah, termasuk kita bisa ngebaca juga lah ya atribut dari usernya gitu kan. Nah, ini kalian bisa akses ya. Nah, untuk di atas ini itu kebanyakan kalian akan menganalisis apa namanya? Nggak berat nih. Nah, untuk yang bagian di atas ya dari life cycle ya, yang ada di tab life cycle ini itu rata-rata adalah traffic, teman-teman. Tapi kalau sudah masuk di user atau kalian pengen lihat usia audience, dia adanya di dalam tab user, kalian bisa masuk ke dalam overview. Nah, di dalam overview tadi itu kalian bisa lihat tuh sumber dari audiensnya dari mana gitu kan, kemudian dia pakai device apa, itu bisa didetek. Plus dia datang dari link yang mana tuh juga kita bisa lacak, teman-teman. Kita bisa lacak gitu loh. Misal nih kita bisa tambahin filter di sini ya, teman-teman ya.
Nah, kita bisa tambah filter, terus kita tulis source, ya, itu juga bisa kita lihat. Kita perlihatkan di sini. Nah, jadi kalau misal kita mau ngecek ya teman-teman ya, data yang lebih detail gitu kan, teman-teman wajib menggunakan Google Analytics ini, dan itu maka disambungkan ke dalam landing page atau di dalam website kalian. Nah, cara pasangnya sebenarnya cukup mudah dan cukup sederhana, tapi nantilah di modul 3 kita akan belajar cara pasangnya teman-teman. Kita akan belajar cara pasangnya. Tapi untuk saat ini teman-teman bisa coba explore dulu dari demo account yang sudah aku share tadi. Tuh. Nah, jadi kalau misalnya kalian bertanya ya setupnya kayak gimana, setupnya ada di sini. Nah, ini ada cara-caranya, step-stepnya ya. Tapi kalau kalian bicara untuk step untuk langkah-langkah lebih ininya gitu ya, detailnya. Jadi cara pemasangan Google Analytics itu sebenarnya cukup sederhana, teman-teman. Caranya adalah caranya cukup mudah, teman-teman ya. Di sini kalian bisa apa namanya? Bikin sendiri ya Google Analytics atau data streamnya. Kemudian gitu kan. Nah, kemudian di sini teman-teman kan sudah masuk nih data seperti ini, teman-teman ya. Maka langkah selanjutnya itu adalah kalian tinggal apa namanya? Ya, kalian bisa ini ya, bisa bikin baru ya atau oh gini. Nah, kalian bisa bikin baru, kalian ke menu admin ya, teman-teman ya. Kemudian kalian bisa cek di account detail. Nah, kalian bisa hapus ini akun ya, teman-teman ya. Kalian bisa hapus ini akun. Ini aku hapus dulu ya. Kita coba apa namanya bikin dari baru deh. Nah, kita bisa mulai dari apa namanya? Kita bisa mulai dari data stream. Tuh, kalau nah, ini ada data stream, teman. Data stream ini itu dia mengandung ID. ID yang ada di dalam data stream ini itu bakalan dipasang di dalam website kalian. Jadi kalau misal kalian mau pasang, ya, untuk melakukan tracking, untuk melakukan analytics ke dalam apa namanya aplikasi kalian, gitu kan, atau ke dalam website kalian, maka data stream ini wajib dipasang, teman-teman. Nah, biasanya kalau misalnya kalian dalam kondisi harus menggunakan apa tuh Google Analytics, maka cara termudah untuk bisa memasang Google Analytics ini adalah harus pintar mencari atau harus tahu di mana letak data stream ini, teman-teman. Nah, ini misal kalau kita, nih ya teman-teman ya, kalau kita mau utak-atik di bagian sini ya, ini kan demo account nih mas ini, kita mau pakai yang ini. Nah, nanti kalau kalian baru bikin, kalian tuh biasanya akan dikasih account ID. Nah, account ID ini kalian bisa ganti namanya, kemudian kalian bisa tambah data stream. Nah, jadi pertama-tama ketika kita bikin apa namanya, bikin ini ya, Google Analytics, itu kita akan bikin akun dulu. Nah, nama akunnya itu adalah JCDM. Ya, di sini akan di apa namanya? Nah, kita akan di ini teman-teman dibuat lagi yang namanya data stream. Data stream ini itu yang nantinya akan kalian pasang di dalam website-website kalian. Nah, contoh kayak gini teman-teman ya. Ini kita bisa buat untuk web. Nah, kita bisa klik aja di sini. Kemudian kita masukin website kita, teman-teman ya. Masukin website kita, misalnya saya mau masukin
triple W stream name-nya. Mas, mohon maaf, itu gambarnya nggak ada kalau di aku. Oh, di kamu nggak ada. Iya, Yang lain ada nggak? Ada ya. Ada, Coba, ada. coba aku refresh aja deh. Ini udah muncul belum? nah iya, sudah ada. Oh, oke. Nah, ini bisa kita namain ya. Jadi kita bikin streamnya, kita udah bikin akun nih posisinya. Jadi nama akunnya adalah JCDM. Kita create di sini, teman-teman. Kita create, kemudian kita bisa mendapatkan data stream ini. Kita klik, ya. Kita tunggu aja nih loadingnya ya, teman-teman. Kita bisa install secara manual atau kita bisa install pakai WordPress. Tapi kalau aku sih lebih prefer manual ya. Dan nanti untuk cara instalasinya itu adalah teman-teman tinggal ini aja, Kopas aja ya. Ini dia langsung sama install dengan Google apa? Dengan Google Tag Manager ya. Tuh. Nah, kalau sudah nanti teman-teman bisa cek di sini ya. Kalian bisa cek. Nah, di sini yang kalian install itu adalah ini ada measurement ID ya, teman-teman. Ini kalian install di dalam backend website kalian. Nah, kalian tinggal kopas aja ini, teman-teman. Tinggal kopas saja, misal websitenya adalah Journalik. Berarti kalian harus install di dalam websitenya kalian atau backendnya gitu. Nah, kalau misal website kalian pakai CMS atau Content Management System, seperti WordPress misalnya ya, maka kalian harus install plugin-nya gitu loh. Dan nanti plugin itu dia akan menempelkan measurement ID tadi. Jadi sebenarnya cara pasangnya itu cukup sederhana teman-teman ya. Jadi nggak begitu apa namanya, tidak begitu sulit sebenarnya. Yang penting teman-teman tahu ketika ngakses website itu apa namanya, aksesnya ke bagian yang sebelah mana gitu loh. Nah, kalau aku sih nanti akan ngasih kalian exercise untuk masang Google Analytics, tapi mungkin nggak di modul, tidak dalam modul ini ya teman-teman ya, dua ya mungkin, tapi nanti di modul tiga kali ya. Oh, nanti aku sesuaikan aja deh, biar timelinenya tuh bisa cukup padat lah gitu. Tapi yang jelas nanti ketika teman-teman apa, Google Analytics yang harus diinstal itu adalah bukan codingan macam-macam, bukan harus ngoding, bukan harus install aplikasi tambahan, cukup mengcopy paste measurement di ini, gitu ya. Dan nyarinya di situ tadi. Oke, ini bisa kalian delete kok kalau kalian mau ya. Ini aku delete aja. Oke, jadi untuk penginstalan apa? Untuk pemasangan Google Analytics kurang lebih step by stepnya itu adalah dimulai dari kalian bikin akun apa? Akun Google Analytics dulu. Kedua adalah kalian bikin data streamnya. Data stream itu bisa ada tiga untuk website, untuk iOS sama untuk Android. Kalau kalian pasang di aplikasi, maka harus bisa akses ke backend-nya. Sama di website juga sebenarnya harus bisa akses backend-nya, teman-teman. Nah, nah, ketika sudah bikin ID stream atau sudah bikin data stream, kalian cari, kalian pasang Google Analytics tadi, codingan yang bisa kalian kopas tadi ke dalam backend-nya juga. Nah, biasanya ditaruhnya tuh di dalam HTML di bagian head, gitu. Ini mungkin kalau teman-teman istilahnya dengar ya, kalimat-kalimatku tadi itu banyak kalimat-kalimat teknis. Sebenarnya kalau kalian bingung itu wajar sih. Tapi kalau kalian sudah istilahnya nyentuh gitu ya, eh, sebenarnya tidak seteknis itu. Step by step itu cuma copy paste aja gitu. Jadi tidak perlu ngoding nulis dari awal. Yang penting tuh teman-teman tahu, oh naruhnya di sebelah sini gitu loh. Nah, bahkan aku yakin lah, apa namanya, teman-teman tuh bisa nginstal ini ya dengan sangat-sangat mudah gitu loh, tanpa istilahnya tuh apa ya, tanpa istilahnya tuh bingung gitu loh, harus mulai dari mana. Nah, tapi mungkin kita belum ada platformnya ya. Tapi kalau misalnya teman-teman punya website gitu kan, yang bisa kita akses bareng-bareng gitu, nah itu kita mungkin bisa apa, bisa pakai itu ya teman-teman ya. Tapi kalau misalnya nggak ada ya sudah gitu kan, nanti kita mungkin pakai websitenya atau landing page-nya dari Purwadika deh gitu. Nah, jadi Purwadika nanti ada landing page lah ya.
untuk kita pasang apa namanya Google Analytics-nya. Tapi harusnya sih masih bisa ya sekarang ya. Mungkin saya coba cek dulu deh biar teman-teman dapat gambarannya. Tuh. Oh, oke, masih bisa ternyata. Nah, ini aku coba bukain teman-teman ya. Apa namanya? Nih kebetulan aku pakai kampus SB aja karena udah nggak ada lagi kampusnya. Oke. Nah, jadi teman-teman ya, ini mungkin bukan contoh yang bisa diterapkan di banyak platform ya, gitu. Karena biasanya tiap platform tuh ininya beda-beda teman-teman. Nah, sebenarnya cara pemasangan Google Analytics itu cukup simpel gitu. Biasanya kalau kalian tuh sudah pernah akses ke suatu website, sudah bisa mengakses ke bagian CMS-nya atau bagian setup-nya. Nah, itu nanti kalian tuh bisa tinggal kopas copy paste ya script yang ada tadi itu ke dalam head di sini. Nah, jadi sistem dari apa pemasangannya tuh cuma tinggal copy paste gini aja teman-teman. Jadi template codingannya ini udah ada dan kalian tinggal set change. Kemudian di data stream ID atau measurement ID tadi kalian tinggal kopas juga. Nah, datanya kurang lebih mirip lah dengan yang kita dapat di sini, gitu ya. Ini kalian kopas, kalian taruh di sini, ya. Kemudian nanti dia bisa langsung jalan. Jadi kalaupun kalian ibaratnya tuh awam soal ngoding, teman-teman masih tetap bisa pasang. Ini kebetulan aku pakai swipe pages teman-teman ya. Ini nanti aku bakal invite kalian ke dalam akun ini, tapi pastikan teman-teman ya bahwa teman-teman punya email kelas yang buat apa yang nanti dipakai buat ini ya, yang nanti dipakai buat apa namanya menginvite ke dalam sini. Tuh. Jadi nanti teman-teman bisa bikin email kelas, nanti aku invite kok ke aset-aset Purwodika ini. Oke deh, kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk penjelasan mengenai Google Analytics. Ada pertanyaan? Nanti Mungkin besok. sedikit Mas, Eh, aku semalam kayak ngecek-ngecek. Hmm? Ini kan Google Analytics kalau bedanya dengan Google yang Search Console tuh lebih gimana? Kalau Search Console itu fungsinya lebih ke untuk monitoring SEO campaign. Nah, jadi kalau misalnya Google Analytics itu kan kita nggak bisa ngukur nih SEO campaign kita rankingnya berapa, jumlah klik yang kita dapatkan secara organik berapa gitu kan. Karena di Google Analytics itu baik traffic maupun paid itu dijadiin satu perhitungannya. Gitu ya. Oke. Nah, nanti kita akan belajar kok Google Search Console. Ya sama mungkin Google Search Console aku minta tolong teman-teman juga nyiapin email kelas ya, biar nanti aku bisa invite juga ke Google Search Console-nya gitu. Oke deh, ada tanya lagi sebelum saya lanjut ke apa namanya penjelasan mengenai KPI challenge ya. Sebelum nanti mungkin kita apa namanya? Sebelum nanti kita akhiri, teman-teman bisa langsung fokus untuk ke BC masing-masing. Oke, ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Kalau gitu aku lanjutin dulu ya untuk ini ya, untuk penjelasan mengenai project performance teman-teman. Jadi di Purwadika itu, seperti yang tertulis di dalam outline, ada 3 proyek yang wajib kalian kerjain. Salah satunya di-provide oleh Purwadika, yaitu Astra Daihatsu. Kondisional mungkin HPM akan kita pegang, tapi melihat kondisi dulu. Kemungkinan besar sih 50-50 masih. Gitu ya. Kemungkinan besar sih tidak pegang gitu ya, karena apa namanya, mekanismenya agak ribet gitu ketimbang Astra Daihatsu. Jadi peluangnya masih 40-60 lah. 60 tidak pegang, 40 pegang gitu ya. Nah, kalau kalian sudah nemu 3 proyek, kalian punya tujuan gitu loh. Tujuan kalian adalah mengutilize dan mengoptimasi account dari proyek-proyek tersebut. Maka kalian akan dihadapkan pada
tiga tantangan. Tantangan pertama atau challenge pertama itu adalah mengumpulkan total 50.000 impression dan 25.000 reach. Total nilainya adalah 20 poin. Nah, ini tidak di apa namanya? Tidak dispesifikkan harus organik semua. Jadi bisa pakai ads, bisa pakai yang lain, teman-teman ya. Timelinenya itu mulai dari pertengahan modul 2 sampai Pinpro. Artinya Pinpro ini ketika teman-teman mulai kick off Pinpro itu masih tetap jalan sampai nanti mungkin seminggu sebelum sidang gitu teman-teman. Seminggu belum sidang. Oh ya, bentar ya guys ya. Kita lanjut ya. Nah, jadi di apa namanya? Challenge pertama itu kalian harus mengcover pointer sama reach. Poin ini itu akan jadi poin penilaian dari project kalian gitu ya. Jadi salah satunya adalah dari sini. Maka kalau sudah mencapai dua poin ini gitu ya, kalian akan lanjut ke stage kedua atau challenge kedua. Di mana challenge kedua ini fokus pada consideration engagement ya, teman-teman ya. Di mana di sini ada key metricnya itu berupa klik, view, CTR, total engagement, sama engagement rate. Tuh. Nah, kemudian gitu kan, metrik-metrik ini itu akan kalian kumpulkan dan akan mendapatkan total di sini poinnya ada 50 poin gitu ya. Jadi kalau sama yang tadi, kalian kalau sudah mencapai dapat 70 poin. Nah, di sini kalian bisa lihat ya, di sini kan ada benchmarknya adalah depend on CTR. Maka kalau misalnya kalian mau mengukur klik, berarti kalian harus dapat CTR at least 0,5 sampai 2%. Jika kalian dapat 0,5 sampai 2%, maka automatically kalian dapat 20 poin dari klik dan juga CTR. Nah, untuk view sendiri nilainya adalah 10.000 view itu 10 poin. Kemudian engagement itu total 1.000 engagement, teman-teman. Itu termasuk di add, termasuk di dalam halaman seperti like, share, dan komen, teman-teman ya. Dan terakhir ada engagement rate nilainya 2%. Itu dapat 10 poin. Jadi kalian harus mencapai 2%, teman-teman ya, untuk engagement rate-nya. Lalu terakhir itu ada conversion dan sales, di mana metrik ini worth-nya itu sekitar 15 poin gitu ya, untuk setiap poinnya, jadi lebih tinggi. Kalau kalian dapat total 30 qualified lead atau 30 product sales gitu ya, maka teman-teman akan mendapatkan 15 poin. Kalau ditambahkan dengan 70 poin yang kalian dapatkan di awal, totalnya 85. Artinya teman-teman sudah pas the bar di sini. Jadi kalau kalian mau apa lulus dan ibaratnya dapat nilai tinggi, maka minimalnya harus dapat qualified lead dulu. Nah, baru untuk dapat nilai sempurna itu harus ada profitable ROAS. Artinya penjualan kalian, lead yang kalian dapat, itu semua harus terkonversi menjadi penjualan atau produk yang kalian dapat itu harus terkonversi jadi penjualan sehingga kita bisa ukur profitable ROAS-nya. ROAS ini apakah? ROAS ini adalah return on ad spend. Gitu ya. Return yang kita dapatkan dari pengeluaran iklan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti nilai ini akan digabung tuh teman-teman. Nilai KPI dari project 1, 2, 3 akan digabung dan dari average-nya gitu. Nilai average ini itu nantinya akan ditambahkan ke dalam project performance score kalian. Nah, jadi project performance score kalian itu kan itu dipakai nanti di final project ya. Di final assessment sama skor PP ini atau final project performance ini itu bakal apa namanya diambil gitu ya nilai totalnya kemudian akan ditambahkan dengan nilai sebelum Pinpro dan kemudian akan ditambahkan dengan nilai final project plus nilai Pinpro tadi. Nah, dua nilai ini itu nanti akan dihitung lagi teman-teman untuk menjadi nilai kelulusan kalian. Makanya kalau kalian mau lulus berinvestasilah di project performance ini, teman-teman ya. Tuh. Oke, ada pertanyaan?
Ada yang masih belum paham mengenai project performance? Mas, kalau untuk Finpro itu lebih ke individu atau tim lagi? Tim lagi. Jadi kalau Finpro itu tim, teman-teman. Tapi nanti di final assessment-nya itu jatuhnya diuji secara individu. Nah, jadi di Finpro nanti kalian tuh lanjut kerjain project. Jadi project 3 ini kalian lanjut kerjain sampai apa namanya sampai selesai. Nah, jadi nanti di proses kalian itu apa namanya ngerjain Finpro, nanti kan nilai kalian itu kan sebelum Finpro kan akan dihitung lagi nih nilai nilai modul sama nilai ini kan apa namanya nilai modul sama nilai technical kompetensi gitu kan. TC sama BC dihitung plus PC juga. Nah, itu bakal dihitung. Kalau misalnya kalian di atas nilai, kalau nggak salah sih nilainya 60 ya teman-teman ya. Ya kalau nggak salah ingat sih 60. Nah, kalau kalian di atas 60, kalian bisa lanjut ke modul selanjutnya. Modul selanjutnya ke Finpro. Nanti nilai Finpro itu bakal digabung sama nilai sebelum Finpro. Ditambahkan, kalau di atas 70, kalian dinyatakan graduate dari Purwadika. Gitu ya. Cukup paham teman-teman untuk alurnya? Oke deh, kalau udah cukup paham alurnya, kita kebetulan masih ada waktu teman-teman ya. Jadi, apa namanya, kita manfaatkan waktu sisa ini untuk teman-teman grouping ya. Seputar untuk grand challenge-nya. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, maka ya ditanyakan di record room masing-masing. Monggo silakan teman-teman boleh join sesuai dengan ini ya, grupnya masing-masing ya. Tuh. Oke, mangga silakan.